Pernah nggak kamu duduk niatnya mau kerja tapi 5 menit kemudian malah scroll TikTok 2 jam? Aku pernah, dan parahnya itu kejadian tiap hari. Fokusku tuh kayak sinyal wifi di rumah, kadang ada, kadang hilang tanpa pamit. Tapi semuanya berubah waktu aku kenal sama yang namanya latihan atensi harian. Awalnya aku pikir ini cuma istilah keren buat orang-orang produktif yang hobi nulis jurnal. Tapi ternyata ini yang ngerubah caraku mikir, kerja, bahkan menikmati hidup. Kali ini aku mau cerita bukan cuma tips-tips doang, tapi perjalanan pribadi dalam meningkatkan fokus lewat latihan atensi harian. Jadi kalau kamu sering ngerasa susah fokus, gampang terdistraksi, atau hidup kayak autopilot, dengerin cerita ini sampai akhir. Siapa tahu kamu bisa menemuin fokus versi kamu sendiri. Aku dan masa lalu yang berantakan. Jujur ya, dulu aku tuh termasuk orang yang gampang banget terdistraksi. Bangun tidur langsung buka HP, niatnya ya 5 menit, tapi berakhir setengah jam lihat reels. Pas kerja baru ngetik 2 kalimat, kepikiran makan siang. Kadang aku mikir, ini otakku kenapa labil banget sih? Aku coba berbagai cara, pakai to-do list, pasang timer, bahkan coba aplikasi Pomodoro. Segala macem lah sudah dicoba, tapi tetap aja gak ada yang nempel. Sampai akhirnya aku baca satu artikel yang bilang, fokus bukan soal manajemen waktu, fokus itu soal manajemen atensi. Nah, dari situ aku mulai belajar tentang latihan atensi harian. Bukan meditasi berjam-jam di gunung atau jadi biksu ya, tapi latihan sederhana yang konsisten. Apa itu latihan atensi harian? Latihan atensi harian itu intinya simpel, melatih otak buat hadir sepenuhnya di saat ini. Bukan cuma fisiknya duduk di depan laptop, tapi pikirannya juga nggak kemana-mana. Latihannya nggak ribet, aku mulai dari hal kecil. Waktu sikat gigi, aku fokus sama rasa minyak, suara air, dan gerakan tanganku. Saat minum kopi pagi hari, aku nikmatin aroma dan hangatnya kopi, tanpa scrolling handphone. Bahkan saat nyapu rumah, aku benar-benar fokus sama gerakan dan suara sapunya. Awalnya sih aneh, tapi ternyata itu bikin otakku kayak ditatar buat gak gampang loncat-loncat. Yang paling kerasa, aku jadi lebih sadar. Pas kerja, aku bisa duduk 1 jam full ngerjain satu tugas tanpa buka handphone. Itu dulu mustahil banget. Fokus itu kayak otot, harus dilatih. Satu hal yang aku sadari, fokus itu gak datang tiba-tiba. Fokus itu hasil latihan. Kayak kita nge-gym buat ngencengin otot, latihan atensi ini kayak nge-gym buat pikiran. Aku mulai bikin rutinitas 5 menit di pagi hari, duduk diam, napas pelan, sadar sama suasana sekitar. Saat makan, HP dijauhkan, fokus nikmatin makanan. Kerjain tugas pakai teknik 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Dan yang paling penting, aku nggak nyalahin diriku kalau gagal. Kadang masih ke distract juga sih, yang namanya juga manusia kan. Tapi yang penting aku selalu balik lagi. Hasilnya, hidupku jadi lebih terasa. Dampaknya tuh bukan cuma di kerjaan, tapi juga di hidup. Aku jadi lebih peka, ngobrol sama temen, aku lebih hadir. Main sama keponakan, aku gak sibuk mikirin kerjaan. Tidur juga jadi lebih nyenyak, karena pikiran gak penuh, tab browser yang gak ditutup. Dan percaya gak percaya, aku juga jadi lebih cepat selesai ngerjain kerjaan. Kenapa? Karena saat fokus penuh, 1 jam tuh bisa lebih efektif dari 3 jam kerja sambil buka-buka chat. Aku juga ngerasa lebih bahagia karena ternyata hidup itu lebih nikmat kalau kita benar-benar hadir di momen sekarang. Tantangan buat kamu. Jadi buat kamu yang sering ngerasa hidup kayak autopilot, gampang terdistraksi atau kehilangan arah, aku tantang kamu coba latihan atensi harian selama 7 hari. Mulai dari hari kecil, fokus pas makan, fokus pas nyapu, fokus pas kerja. Gak harus sempurna, tapi konsisten. Karena aku percaya fokus itu bukan bawaan lahir, fokus itu kebiasaan. Kalau aku yang dulunya kayak ayam kehilangan arah aja bisa, kamu juga pasti bisa. Fokus itu seni, latihan atensi harian adalah kuasnya. Yuk mulai melukis hidup kita dengan lebih sadar. Jangan lupa klik like kalau kamu merasa relate sama cerita ini, share ke temanmu yang susah fokus, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita pengembangan diri yang gak ngebosenin. Sampai ketemu di video berikutnya.